Selamat datang di Wacana. Hari ini kita akan mengupas sebuah kasus yang cukup membelah pendapat publik. Kasus ini berpusat pada seorang aktivis di Luwu Utara, namanya Faisal Tanjung. Namanya ini mencuat secara nasional setelah laporannya di tahun 2019 tentang dugaan pungutan liar di sebuah SMA. Laporan ini berujung pada pemecatan dan bahkan hukuman pidana untuk dua orang guru, Rasnal dan Abdul Muiz. Nah, ceritanya jadi jauh lebih rumit ketika pada 12 November 2025, kedua guru tersebut justru menerima rehabilitasi resmi dari Presiden. Kasus ini, ditambah rekam jejak Faisal Tanjung yang juga melaporkan berbagai institusi lain, membawa kita pada satu pertanyaan fundamental. Apakah serangkaian tindakannya ini merupakan wujud pengawasan warga negara yang esensial untuk demokrasi, atau justru sebuah pola aksi provokatif yang dampaknya lebih banyak merusak daripada membangun? Saya akan berargumen bahwa tindakan Faisal Tanjung, meskipun penuh kontroversi, adalah pelaksanaan fungsi kontrol sosial yang sah dan diperlukan, yang berpegang teguh pada aturan hukum. Sebaliknya, saya akan mengemukakan bahwa di balik niatnya yang mungkin baik untuk menegakkan aturan, metode, dan dampak dari tindakan-tindakannya justru menunjukkan sebuah pola yang destruktif. Aksi-aksinya cenderung tidak mempertimbangkan proporsionalitas, sehingga pada akhirnya lebih banyak menimbulkan kerusakan sosial daripada perbaikan yang substantif. Oke, saya kira kita harus memulai dari landasan hukumnya ya, karena disitulah argumen saya berpijak. Jadi gini, tindakan Faisal Tanjung dalam kasus guru ini bukan tanpa dasar. Laporannya berangkat dari aduan konkret seorang siswa dan analisis regulasi yang jelas, yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Ada perbedaan yang sangat mendasar antara sumbangan yang sifatnya sukarela dengan pungutan yang nominalnya sudah ditetapkan. Dalam kasus ini kan 20.000 per siswa. Dan validitas laporannya terbukti secara hukum. Kita lihat saja prosesnya. Dari Pengadilan Negeri Masamba sampai tingkat kasasi di Mahkamah Agung dengan putusan nomor 4265 Kapitsus 2023, kedua guru tersebut dinyatakan bersalah. Jadi peran Tanjung di sini ya murni sebagai pelapor. Sistem peradilanlah yang memproses dan memutuskan. Sesuai dengan perkataannya sendiri, benar atau salahnya biar pengadilan yang menentukan. Ini penting. Lebih dari itu, jika kita melihat rekam jejaknya, ada konsistensi. Ia melaporkan Komisi Pemilihan Umum KPU ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP pada 2020. Lalu melaporkan Bawaslu pada 2024, bahkan sampai menyatakan mosi tidak percaya pada DPRD pada 2025. Ini bukan tindakan acak yang menyasar individu, tapi sebuah pola pengawasan terhadap institusi publik. Inilah esensi masyarakat sipil yang aktif. Saya melihatnya dari sudut pandang yang sama sekali berbeda. Fokus saya bukan pada apakah laporannya itu valid secara teknis hukum, tapi pada dampak yang ditimbulkannya. Mari kita bicara soal proporsionalitas. Sebuah laporan tentang pungutan Rp20.000 per siswa, jumlah yang relatif kecil, berujung pada konsekuensi yang menghancurkan hidup dua orang guru. Mereka kehilangan pekerjaan, reputasi mereka hancur di komunitasnya, dan yang paling parah, mereka kehilangan kebebasan selama lebih dari 1 tahun. Ini memaksa kita bertanya, apakah hasil akhir ini sepadan? Apakah ini cerminan keadilan? Kasus ini jadi sorotan nasional bukan tanpa alasan loh. Narasi yang berkembang di publik adalah niat baik yang berujung hukuman. Ini menunjukkan ada persepsi yang sangat luas bahwa hukuman yang diterima kedua guru itu tidak adil dan berlebihan. Dan rehabilitasi dari Presiden, Kepala Negara, itu bukan sekedar catatan kaki. Itu adalah pengakuan di tingkat tertinggi bahwa telah terjadi sebuah ketidakadilan yang serius, terlepas dari apapun bunyi putusan Mahkamah Agung. Pola pelaporannya yang lain juga bisa dibaca sebagai sikap konfrontatif yang terus-menerus, yang mungkin lebih banyak menciptakan kegaduhan daripada perbaikan. Aktivisme yang efektif seharusnya tidak hanya menyoroti kesalahan, tapi juga memikirkan solusi yang konstruktif dan manusiawi. Saya paham kemana arah argumen Anda, tapi ada satu hal yang mengganjal. Kalau kita mulai menimbang-nimbang pelanggaran hukum berdasarkan nominalnya, bahwa pungli 20.000 tidak perlu ditindak sekeras korupsi miliaran, di mana kita akan menarik garis. Bukankah itu membuka pintu bagi pemakluman terhadap pelanggaran-pelanggaran kecil yang jika dibiarkan akan menjadi budaya? Prinsip non-diskriminasi di hadapan hukum berarti aturan berlaku sama untuk semua. Faisal Tanjung hanya membuka pintu. Apa yang terjadi setelahnya, proses penyelidikan oleh polisi, penuntutan oleh jaksa, dan vonis oleh hakim adalah tanggung jawab penuh aparat penegak hukum.
Fakta bahwa Mahkamah Agung menolak kasasi kedua guru tersebut menunjukkan bahwa bukti-bukti yang ada dianggap sangat kuat oleh lembaga peradilan tertinggi kita. Menyalahkan pelapor atas putusan pengadilan itu, ya sebuah kekeliruan logika. Iya, saya setuju bahwa pada akhirnya aparat penegak hukumlah yang bertanggung jawab. Tapi kita tidak bisa mengabaikan peran pemicunya. Dan soal rehabilitasi dari Presiden, saya rasa itu tidak bisa dianggap remeh sebagai sekedar tindakan politis. Itu adalah sebuah koreksi moral, sebuah sinyal kuat dari kepala negara bahwa proses hukum, meskipun secara prosedur mungkin sudah benar, telah menghasilkan output yang salah secara substansial. Ini adalah pengakuan bahwa keadilan prosedural tidak selalu sama dengan keadilan substantif. Dan disinilah peran seorang aktivis yang bijak diuji. Seharusnya ia bisa memprediksi dan mempertimbangkan eskalasi dampak yang mungkin terjadi. Apakah jalur pidana adalah satu-satunya jalan? Apakah tidak ada opsi lain yang lebih restoratif? Misalnya, mediasi dengan pihak sekolah atau melapor ke dinas pendidikan untuk perbaikan internal? Aktivisme yang kaku, yang hanya melihat hitam putih teks hukum, seringkali gagal menangkap nuansa keadilan yang lebih luas dan justru menimbulkan luka baru. Tapi bukankah perbaikan sistemik justru dimulai dari penegakan aturan yang tegas, sekecil apapun itu? Bagaimana sistem bisa diperbaiki jika pelanggaran seperti ini terus-menerus diselesaikan secara kekeluargaan di belakang layar? Justru dengan membawanya ke ranah hukum, masalah ini jadi transparan dan bisa menjadi pelajaran bagi sekolah-sekolah lain. Mengenai rehabilitasi, kita harus ingat statusnya. Itu adalah hak prerogatif Presiden, sebuah instrumen eksekutif. Itu tidak menganulir putusan hukum yang sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Artinya, secara hukum putusan itu sudah final dan mengikat, tidak bisa diganggu-gugat lagi lewat jalur hukum biasa. Rehabilitasi memulihkan nama baik, tapi tidak menyatakan bahwa putusan pengadilan itu salah secara yuridis. Ini dua hal yang berjalan di rel yang berbeda. Mungkin secara yuridis formal seperti itu, tapi secara persepsi publik dan rasa keadilan masyarakat, rehabilitasi itu adalah vonis tandingan. Ini menunjukkan ada yang salah dalam sistem kita jika bisa menghasilkan putusan yang dianggap perlu dikoreksi oleh Presiden. Dan seorang aktivis adalah bagian dari masyarakat. Ia tidak bisa berlindung di balik argumen yuridis murni dan mengabaikan dampak sosial dari tindakannya. Apakah tujuan utamanya menghukum orang atau memperbaiki sistem? Kalau tujuannya memperbaiki sistem, saya ragu memenjarakan 2 guru karena pungutan Rp20.000 adalah cara yang paling efektif. Justru ini bisa menimbulkan efek jerih, chilling effect bagi guru-guru lain yang ingin berinisiatif, takut setiap langkahnya akan dipidanakan. Oke, mari kita bergeser ke pola aktivismenya yang lebih luas. Karena ini bukan hanya tentang satu kasus. Konsistensinya melaporkan berbagai lembaga justru memperkuat argumen saya. Sasarannya adalah institusi. KPU, DPRD, Bawaslu, ini menunjukkan ia tidak punya dendam pribadi. Ia mengawasi penggunaan wewenang publik siapapun yang sedang menjabat. Dan yang terpenting, ia selalu menggunakan jalur yang resmi. Ia melapor ke Bawaslu, yaitu Badan Pengawas Pemilu, lalu ke DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, semacam mahkamah etik di bidang pemilu. Ia tidak menggerakkan massa untuk demonstrasi anarkis. Ia menggunakan instrumen demokrasi yang tersedia. Ini adalah contoh partisipasi warga negara yang seharusnya kita hargai, bukan kita curigai sebagai provokasi. Tapi konsistensi saja tidak cukup. Kita harus bertanya, konsisten dalam hal apa? Apakah konsisten menghasilkan perbaikan atau konsisten menciptakan kegaduhan? Mari kita bedah salah satu kasus yang Anda sebut, laporan terhadap KPU pada tahun 2020. Setelah laporan itu ramai, Ketua KPU saat itu memberikan penjelasan yang sangat detail. Ia menjelaskan kondisi kesehatan seorang calon dan proses koordinasi rumit yang sudah mereka lakukan dengan KPU di tingkat provinsi hingga pusat. Ia bahkan secara eksplisit menyatakan bahwa Faisal Tanjung telah keliru dalam menafsirkan jadwal penyerahan. Nah, ini mengindikasikan bahwa laporannya mungkin terlalu dini atau kurang didasari riset yang mendalam. Jadi pertanyaannya, apakah tindakannya benar-benar memperbaiki kinerja KPU? Atau hanya memaksa sebuah lembaga penting menghabiskan waktu dan energi untuk bersikap defensif terhadap tuduhan yang ternyata tidak sepenuhnya akurat? Aktivisme yang hanya fokus pada melaporkan tanpa pemahaman konteks yang komprehensif berisiko menjadi sekedar bising tanpa substansi. Saya kira Anda terlalu cepat menyimpulkan bahwa laporannya tidak akurat, hanya berdasarkan pembelaan dari pihak yang dilaporkan. Tentu saja KPU akan membela diri kan? Poin utamanya adalah adanya pengawasan eksternal.
Keberadaan sosok seperti Faisal Tanjung memaksa lembaga-lembaga publik untuk lebih berhati-hati, lebih transparan dan selalu siap untuk mempertanggungjawabkan setiap keputusannya. Mungkin ada 1-2 laporannya yang bisa diperdebatkan, tapi secara keseluruhan fungsinya sebagai alarm publik itu sangat vital. Lebih baik ada alarm yang sesekali berbunyi keliru daripada tidak ada alarm sama sekali, membiarkan potensi penyimpangan terjadi dalam senyap. Alarm yang terus-menerus berbunyi keliru, lama-kelamaan tidak akan didengar lagi. Efektivitasnya akan menurun. Dan ini membawa kita ke pertanyaan yang paling mendasar. Apa sebetulnya peran seorang aktivis? Apakah ia sekedar pelapor fakta atau penjaga moralitas publik? Faisal Tanjung sendiri sudah mendefinisikan perannya dengan sangat jelas. Ia berkata, kapasitas saya hanya sebagai pelapor. Ini adalah batasan peran yang menurut saya sangat tepat dan bertanggung jawab. Ia menyajikan data atau dugaan awal kepada pihak yang berwenang. Tugas untuk memverifikasi, menyelidiki secara mendalam, dan pada akhirnya menghakimi berada di tangan sistem peradilan. Menyalahkan pelapor atas hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah logika yang cacat, seperti menyalahkan wartawan yang mengungkap skandal atas dampaknya bagi si pejabat korup. Ini klasik menembak sang pembawa pesan. Apalagi ia juga secara tegas menolak tuduhan bahwa ia dibayar, yang semakin memperkuat bahwa motifnya adalah murni penegakan aturan. Maaf, tapi argumen itu sulit saya terima. Aktivisme di ruang publik tidak bisa dipisahkan dari tanggung jawab moral dan sosialnya. Seorang aktivis bukan sekedar mesin pelapor yang netral dan tanpa emosi. Ia adalah seorang agen perubahan yang harus memiliki kepekaan untuk menilai apakah sebuah tindakan akan menghasilkan keadilan yang lebih besar atau justru penderitaan yang tidak perlu. Ketika Anda menyalakan korek api, Anda punya tanggung jawab moral atas kebakaran yang mungkin timbul, terutama jika Anda tahu Anda berada di hutan yang kering. Fakta bahwa ia merasa perlu membela diri dengan bertanya kenapa saya yang disalahkan justru menunjukkan adanya kesenjangan yang dalam antara persepsinya tentang perannya yang sangat teknis itu dengan persepsi masyarakat tentang dampak tindakannya yang sangat manusiawi. Ketika laporannya mengakibatkan 2 orang pendidik kehilangan segalanya karena pungutan Rp20.000, tanggung jawab moral tidak bisa begitu saja dilepaskan dengan dalih, saya hanya melapor. Posisi saya tetap bahwa dalam kerangka negara hukum, tindakan Faisal Tanjung adalah contoh pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara. Ia secara konsisten menggunakan mekanisme legal yang ada untuk melaporkan dugaan penyimpangan. Konsekuensi dari laporan itu, entah itu putusan pengadilan yang menghukum atau rehabilitasi presiden yang memulihkan nama baik, semuanya berada di luar kendali dan tanggung jawabnya sebagai pelapor. Ia telah melakukan bagiannya dengan benar. Sistemlah yang harus bertanggung jawab atas hasil akhirnya. Saya tetap pada pandangan bahwa kasus ini adalah sebuah pelajaran penting tentang bahaya dari aktivisme yang kaku, yang hanya berpegang pada teks hukum tanpa mempertimbangkan konteks kemanusiaan dan asas proporsionalitas. Meskipun berlandaskan hukum, rangkaian tindakannya secara kolektif lebih banyak menghasilkan konflik, penderitaan, dan perpecahan sosial daripada solusi yang membangun. Efektivitas seorang aktivis seharusnya tidak hanya diukur dari validitas teknis laporannya di mata hukum, tetapi juga dari kebijaksanaan, empati, dan dampak akhirnya terhadap kebaikan bersama di masyarakat. Kisah Faisal Tanjung di Luwu Utara ini memang meninggalkan kita dengan sebuah dilema yang sangat kompleks tentang peran dan tanggung jawab aktivisme dalam sebuah negara demokrasi yang sedang berkembang. Betul. Ini memaksa kita semua untuk merefleksikan di mana sebenarnya garis tipis itu berada, antara pengawasan yang diperlukan untuk menjaga akuntabilitas dan provokasi yang justru bisa merusak tatanan sosial yang rapuh. Jelas tidak ada jawaban yang mudah, dan materi ini menyediakan banyak sekali ruang untuk eksplorasi lebih lanjut mengenai apa artinya menjadi seorang warga negara yang bertanggung jawab. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.